Tapi ada juga tren anak-anak muda ini begarakan sahur itu dengan musik-musik yang Ya ibadallahi jiddu rubbadain la yuraddu la yakumul ana illa man lahu azmun wajiddu. Ini syair yang dulu saya pernah dengar di Palestina. Orang begarakan sahur. kalau di Banjar ini kan rame tuh istilahnya ada bagarakan sahur lah ya bahasa Banjarnya. Nah, kadangkala bagi sebagian orang menilainya ada sisi positifnya, tapi kadangkala bagi yang melakukan yang begarakan sahur ini kan macam-macam tuh. Ada yang menggarakan sahurnya mungkin dengan apa namanya modelan yang Islami gitu ya kan lewat musola dan seterusnya. Tapi ada juga tren anak-anak muda ini begarakan sahur itu dengan musik-musik yang bisa dikatakan tidak Islami gitu ya, Baik. apa dan seterusnya. Nah, kita melihatnya ini kan sesuatu yang sebenarnya ada tujuan mulia di balik ini. Tapi terkadang cara mereka melakukan ini tidak positif, tapi dengan negatif gitu. Jadi positif dengan negatif ini dicampur Bertolak gitu. belakang. Bagaimana Ustaz, sudut pandang agama nih? Baik. Ya ibadallahi jiddu rubbadain la yuraddu la yakumul ana illa man lahu azmun wajiddu. Ini syair yang dulu saya pernah dengar di Palestina. Orang begarakan sahur. Ada istilah namanya masrahati. Masrahati itu adalah konsep orang-orang Timur Tengah. Mereka di tengah malam menjelang sahur mereka membangunkan saudara-saudaranya dengan memukul rebena, dufuf, dan salah satu syairnya saya sebutkan tadi. Ya ibadallahi jiddu katanya. Wahai hamba Allah jiddu bersungguh-sungguhlah. Rubbada'in la yuraddu. Berapa banyak doa di waktu sahur yang tidak tertolak. Maksudnya bukan hanya makan sahur di malam ini, Anda keluh kesah pun curhat kepada Allah, pasti Allah akan dengar. La yakumul an, tidak mungkin Anda bisa bangun sekarang ini untuk bersahur kecuali orang yang memiliki tekad dan kesungguhan. Maka lalu ini diulang-ulang syair ini, kata-kata ini, saya teringat ketika mendengar itu teringat dengan suasana begarakan sahur di tempat kita. Nah, begarakan sahur di tempat kita dulu orang karena kita situasi dan kondisi kita adalah daerah yang dijaraki oleh sungai, maka mereka dengan menggunakan sarana yang lebih membuka suara. Misalnya pakai kaleng, pakai beduk, atau pakai suasana yang membangunkan orang lain. Supaya kedengaran. Lalu bergeser nilai-nilai ini dengan cara mikrofon. Mereka ada kai-kai tua, sahur. Dan itu permintaan dari masyarakat untuk membangunkan. Ya. Mulai jam 3 mereka membangunkan dengan cara ini. Nah, kemudian ada lagi dengan cara bergerombol. Dulu ada lentera yang dibuat dari kaleng, isinya sumbu, kemudian di bawahnya ada botol berisikan minyak tanah. Kita berkeliling waktu saya masih kecil. Sahur berkeliling Tiap dengan dulu waktu kecil masih kecil. Jadi berkeliling di kampung tersebut bergerak sahur kata orang. Tujuannya adalah membantu agar mereka mengamalkan hadis Nabi, tasahharu fa inna suhura barakatun. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, lalu berjalan ini. Rupa-rupanya ini tradisi baik, kemudian berkembang pada masa sekarang, lalu masuklah mungkin pernah didengar cara membangunkan sahur di Aceh. Yang masuk viral dulu. Nah, kemudian sampai bergarakan sahur dengan nuansa-nuansa yang tidak enak lagi.
yaitu dengan menggunakan musik-musik yang tak layak untuk didengar. Niatnya baik, tapi caranya yang kurang bijak dan kurang tepat. Jadi bagaimana? Pesannya hanya satu, yaitu jangan kita kotori Ramadan, sekalipun niat adalah niat baik, tapi jangan dinodai dengan perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kira-kira itu pesannya. Jadi saya lebih condong tetap gunakan cara yang lebih bijak dan lebih baik. Kalau menurut Ustadz terkait dengan fenomena ini, karena sebagian kan dikerjakan anak muda nih, yang biasanya anak muda nih susah juga buat dilarang. Perlu nggak sih pemerintah turun tangan mengatur ini supaya lebih tertib? Sebenarnya ini pekerjaannya MUI. Oh, MUI ya? MUI sudah lakukan himbauan yang baik untuk menjaga situasi dan kondisi Ramadan supaya terlihat Islami. Nah, bukan hanya itu, MUI menghimbau hiburan-hiburan malam pun agar tidak difungsikan di bulan Ramadan. Tutup lah ya. Ditutup. MUI juga menghimbau agar suasana Ramadan itu di masjid dijaga kekhusyuannya, tidak dibikin di depan-depan masjid mereka melakukan hal yang sia-sia seperti membakar petasan. Nah, termasuk sebenarnya himbauan MUI juga menginginkan orang bersahur dengan tepat waktu ketika selesai sholat tarawih, menggunakan tadarus menggunakan mikrofon bagian dalam. Tujuannya apa? Agar mereka bisa bangun di tengah malam dan bisa menyajikan sahur. Begitu pula mereka yang bergerakan sahur, gunakan dengan sarana yang baik. Nah, solusinya salah satunya adalah mengedukasi mereka. Edukasi mereka bahwa niat Anda baik, tapi jangan sampai niat baik ini berbalas yang tidak baik. Kira-kira macam itu. Nah, kalau di zaman para sahabat itu ada tidak bergerakan sahur ini? Kalau kembali ke hadis, kita ambil hadis yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Innal Bilala yu'adzinu fil lail. Bilal adzan di waktu malam, tujuannya untuk membangunkan orang. Jadi Bilal itu adzan diperintahkan Nabi supaya membangunkan orang, supaya mereka bersiap adzan untuk sahur. Dan kemudian Abdullah bin Ummi Maktum memberitahu bahwa adzan ini adalah tibanya waktu sholat, bukan lagi untuk bersahur. Jadi ini patrah waktu yang sangat fleksibel. Tujuan Bilal memberitahu mereka. Nah, ini cara Nabi dulu melakukan adzan. Kenapa? Karena nuansanya Islami. Islami dulu tidak ada mikrofon. Bilal harus naik ke sebuah tempat Manara itu diambil, sebenarnya manara itu adalah ucapan orang Majusi. Manara diambil dari kata nar, api. Dulu orang Majusi meletakkan api di atas tempat api. Diislamisasikan, akhirnya menara jadi tempat untuk tempat speaker agar mereka mendengar. Dulu Bilal naik ke atas. Allahu Akbar, ajan dia menggelegar, suaranya didengar oleh banyak orang. Tujuannya adalah memberitahu bahwa waktu sahur telah tiba. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari dari Ustadz terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan di episode berikutnya akan banyak lagi ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita gali dari Ustadz Uria. Amin. Ya Allah. Dan kepada Sobat Positif, kita ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.